Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil awliya was suhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din utusan Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali hamadana-Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Raya dah habis. Dah habis belum raya ni? Tak apa belum habis, tapi kita harus tetap belajar mengaji insyaallah. Kita sampai di pembahasan hakikatul jah milkul qulub. Kita kemarin sampai di pembahasan tentang sifat yang tercela, yaitu cinta pangkat. Cinta pangkat, cinta kedudukan. Itu penyakit. Zaman dulu salafus saleh itu disebut penyakit. Zaman sekarang disebut cita-cita. Nah, ini yang tak ngeri. Zaman sekarang disebut cita-cita. Zaman salafus saleh itu penyakit. Makanya jangan sampai penyakit itu kita biarkan atau kita pelihara, bahkan dianggap suatu hal yang positif atau bahkan keistimewaan. Kenapa bisa jadi penyakit? Kita kemarin sudah bahas ya. Sebabnya apa? Orang kalau dah cinta pangkat, nanti dia akan cinta harta, cinta dunia, menghalalkan yang haram, enggak peduli yang haram dan yang syubhat. Jadi cinta untuk dipuji-puji, pokoknya penyakit hati banyak. Retetannya itu banyak sekali. Sekarang kita di pembahasan hakikatul jah. Sebetulnya pangkat itu apa sih? Pangkat itu apa? Lagi hakikatul jah milkul qulub. Hakikatul jah milkul qulub. Maksudnya hakikat daripada pangkat atau kedudukan yaitu memiliki hati orang lain. Kalau dia udah punya pangkat, orang akan datang semua, datang. Apa tak? Ini rasanya, orang berkumpul, dia datang, orang berdiri semua berkumpul. Apa tak hati ini ngembang rasanya? Itu penyakit. Tapi kita zaman sekarang tidak anggap itu penyakit. Kita banggalah, harus bangga. Makanya disitulah pentingnya namanya murabi,
Disitulah namanya kita, pentingnya kita ini harus belajar. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu karena kita belajar. Di sini hal-hal yang sudah rancu zaman sekarang, ya. Kalau orang zaman sekarang membeli ayam, mohon maaf, sama babi, nampak orang dah tahu semua. Babi haram, ayam halal. Katak sama kambing orang tak tahu barang. Tapi kalau masalah hal-hal yang seperti ini sifatnya ini lembut. Kalau kita tidak betul-betul, kita tidak tahu ini bagus ke tak bagus. Jadi kita sampai di bal fi kulli nafsin ayakul ana rabbukumul a'la. Kita sampai di wa fihi sirrun akhar wa anal jah. Kita ulang sedikit. Wa anal jah maknahu al-ulu wal kibriya wal izz. Jadi pangkat itu, arti daripada pangkat atau kedudukan itu al-ulu, ketinggian, kibriya, yang macam kesombongan, kebanggaan, wal iz, keagungan, wahia minas sifatil ilahiyah, dan itu semuanya adalah sifat ketuhanan, maha tinggi, maha agung. Itu sifat ketuhanan. Manusia kok dia punya sifat itu, begeh betul. Tak boleh manusia punya sifat seperti itu, karena itu sifatnya Tuhan. Hamba tidak berhak punya sifat agung, tinggi gitu. Tak boleh. Itu haknya Tuhan. Kita hamba ni sifatnya kita adalah abdun, hamba saya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kemudian mahbubatun lil insani bit tab'i. Bayam sifat ilahiyah mahbubah lil insani bitaqi. Siapa sih yang tidak suka diagungkan? Siapa yang tidak suka ditinggikan gitu? Itu secara otomatis manusia itu suka hal-hal seperti itu. Datang diagungkan, dimuliakan. Datang. Tinggal kita bagaimana? Bukannya tidak boleh, tapi hati kita yang harus kita jaga. Orang diagungkan silakan, orang yang berhak untuk dimuliakan, muliakan. Tetapi orang yang dimuliakan itu dia harus pandai memanage hatinya. Macam mana itu justru tidak menjadi bencana baginya. Kayaknya orang lain hebat gini, macam ternyata ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, maka dia akan terperosok ke dalam lubang yang paling dalam. Jauh derajatnya, nampak aja tinggi di dunia, tetapi ketika hatinya wah senang ini, habis semuanya. Ketinggian itu hanya fata morgana saja di dunia. Di akhirat dia menjadi orang yang paling hina di bawah. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang dia tawadu, merendahkan diri, maka Allah juga akan angkat derajatnya. Tapi siapa yang dia takabur, sombong, tinggi, merasa tinggi, justru Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Bal huwa aladul asya indahu. Jadi sifat ditinggikan, dimuliakan, ya, diagungkan itu justru seenak-enaknya perkara. Itu lebih enak daripada harta. Lebih enak daripada harta. Makanya apa? Orang sanggup mengorbankan hartanya untuk mendapatkan kedudukan. Kenapa? Karena punya kedudukan, punya pangkat, itu rasanya lebih lezat daripada punya harta. Itu seperti itu. Fadzalika lisirrin khafiyin fi munasabati ruhil umuril ilahiyah. Itu yang seperti itu adalah satu rahasia yang samar, ya, karena kecocokannya ruh tadi dengan perkara-perkara ketuhanan, ya, maksudnya itu tadi karena keagungan, kemuliaan, ketinggian itu sifatnya Tuhan, sifatnya Allah. Maka seorang hamba ketika kok punya hal yang seperti itu, dia kayak hebat. Jadi dia punya sifat ketuhanan, tanpa terasa dia pakai sifat Tuhan. Macam mana Fir'aun? Tengok Fir'aun. Fir'aun itu apa, dia tinggi derajatnya sama sekali, tapi di dunia Fir'aun itu luar biasa. Raja di raja Fir'aun itu, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, pengikutnya banyak, kerajaannya besar, tentaranya tak terkalahkan. Apa tak tinggi.
tapi dia di akhirat tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kenapa kok lezat? Karena itu cocok. Ruh ini kalau dapat hal-hal yang sifat-sifat ketuhanan itu bukan main suka ya. Maksudnya cocok. Nah, itu yang menjadikan kenapa pangkat itu lebih enak, lebih lazat ya daripada harta, lebih dipilih oleh orang-orang. Wa anhu al-ibara biqalhi kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Jadi kalau rasa senang diagungkan orang ya, ditinggikan orang, itu yang senang apa? Ruh. Yang senang itu ruh yang senang. Nah, perkaranya ini sudah main perkaranya perkara ruh. Tapi kalau orang banyak duit, makan enak, urusan perut, ya, mobil enak, urusan duduknya sudah, setirnya enak, itu. Apa tidak, makan rumah makan sana, jalan-jalan sana, pegang duit banyak, enak. Nah, tapi kalau ini urusan ini ruh, dimuliakan orang, diagungkan orang, itu termasuk urusan amri robbi, urusan Tuhanku. Fahuwa amrun robbaniyun sawabu min haitsu tabai al-istibdad wal infirad bil wujud wa huwa haqiqatul ilahiyyah is laisa ma'allahi mawjudan. Jadi namanya pangkat atau kedudukan itu, orangnya contoh kalau dia sudah dapat pangkat yang tinggi, dia kan akan merasa aku nih paling tinggi. Ini semua ini anak buah semua, bawahan semua. Jadi sifatnya kayak Allah Subhanahu wa taala itu dia wahid ahad, kan gitu. Semua itu di bawah Allah semua, para malaikat, para anbiya, manusia, hewan semua. Nah, ini orang ini dia macam menduduki posisinya itu hampir mirip-mirip kayak itu. Apa tak? Bangganya luar biasa. Makanya sering lupa. Semua orang tertuju ke dia satu. Seperti itu. Wa huwa haqiqatul ilahi laisa ma'allahi mawjud. Jadi tidak ada selain Allah sesuatu yang wujud, satu-satunya. Makanya dia ketika menjadi number one, nah, dia seolah-olah menjadi orang paling ya, tidak ada saingan lagi, kayak sifatnya Allah jadinya. Nah, itu makanya harus hati-hati. Balil al-mawjudat kulluha qaldil min nuril qudrah falaha rutbatun tabaiyah la rutbatal ma'iyah walaysa fil wujudi ma'allahi ghairuhu wa kana insan yastahi dzalik. Nah, jadi semuanya hakikatnya itu yang wujud ini itu adalah ibarat bayang-bayang dari nur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu ngikut semua. Makanya ketika orang menjadi punya pangkat yang tinggi, itu yang dirasa seperti itu, semua ini pengikut aku. Maka manusia suka ngajar-ngajar yang seperti apa, tak enak, semua jadi anak ikut aku. Bal fi kulli nafsin ayyakula ana rabbukumul a'la. Bahkan di setiap jiwa, setiap nafsu itu mengatakan bahasanya gini loh. Allah kan mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Para penguasa yang merasa sudah hebat bilang, aku nih pemimpin kalian. Gitu loh. Jadi bahasanya tuh mirip dengan bahasanya Tuhan. Dia merasa paling. Nah, ini seperti itu. Ana rabbukumul a'la lakin adharahu fir'aun wa akhfahu ghairuhu. Cuman bedanya apa? Bedanya apa? Ini kan ana rabbukumul a'la, ini kan Fir'aun, subhanallah. Ini kata-kata Fir'aun. Jadi sebetulnya di dalam jiwa-jiwa para orang-orang yang gila kekuasaan, yang dia sudah menjadi tampuk pimpinan dengan mohon maaf kesombongannya, kebanggaannya, itu sebetulnya bedanya sama Fir'aun itu cuman satu. Fir'aun itu dia mengucapkan
tapi yang lain tidak mengucapkan. Fir'aun itu saking dia merasa hebat, raja paling hebat, dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Bedanya Fir'aun itu dia melapaskan. Tetapi pemimpin-pemimpin yang merasa sudah hebat-hebat, dia cuma tak melapaskan saja. Cuman di dalam hatinya ada makna-makna seperti itu. Ada makna-makna seperti itu. Nah, makanya inilah bahayanya cintanya. Bukan berarti tak boleh jadi pemimpin. Boleh, yang tak boleh ini hatinya ini. Jangan sampai merasa yang seperti itu. Dulu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi hal-hal seperti ini tidak ada di dalam hati mereka. Tidak ada di dalam hati mereka. Sayyidina Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah, nangis takut mengemban amanah. Nangis, bukannya ditambah pesta pora kita rayakan. Aduh, takut. Ini amanah luar biasa. Jadi kata beliau, aku khawatir, aku takut ada seekor anak sapi mati di ujung sungai Furat sana, aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau udah kayak gitu, hati. Macam mana Sayyidina Umar nak korupsi? Tak ada kamus korupsi di dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar tak ada. Kok nak korupsi? Ada anak sapi mati aja dia takut, aku pula nanti disalahkan sama suruh tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi mestinya politik, orang-orang para politik, para penguasa ini, mohon maaf, jangan hanya sekedar belajar tentang politik, tapi belajar tentang hati. Macam mana sehingga ketika dia menjadi pemimpin tentang agama yang bagus, dia ada kehati-hatian, minimal amanah. Itu sudah. Jadi kalau enggak, ya jadi penerus-penerus Fir'aun, penerus-penerus Namrud, yang mereka mempertahankan kekuasaannya kayak apapun caranya, aku tetap harus jadi raja. Makanya ketika dia mimpi, ya akan ada apa ini kok? Terjemahannya apa ini? Tanya sama tukang sihir kan. Terjemahannya mimpinya tadi, akan ada seorang bayi dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Kata Fir'aun, tak boleh jadi ini. Apapun caranya, anak ini tidak boleh hidup. Makanya seluruh anak-anak dari Bani Israel lahir laki-laki bunuh, lahir laki-laki bunuh, lahir laki-laki bunuh. Supaya apa? Karena nanti dia tuh yang akan menghancurkan tahtaku, pangkatku, kedudukan. Dia tak mau tahu bagaimanapun caranya. Seperti itu kan. Tetapi kuasa Allah. Jadi Bani Israel itu kan sebagian daripada rakyatnya Fir'aun. Bani Israel itu sebagian daripada rakyatnya Fir'aun. Jadi macam kabilah Bani Israel gitu. Kalau ada bayi yang lahir laki-laki dari kabilah lain tidak dibunuh. Tapi khusus yang dari Bani Israel itu, Bani Israel lahir bunuh. Anak laki-laki bunuh. Yang enggak dari Bani Israel tidak. Karena tafsir mimpi dari mimpinya itu bayi laki-laki dari Bani Israel. Bagaimana Fir'aun ingin mempertahankan kedudukannya, pangkatnya sampai seperti itu, tidak mau tahu. Pangkat dia harus tetap, duitnya banyak, segala macam itu dipertahankan, nggak mau tahu. Mau dosa tak dosa, mau bunuh orang ke, yang penting aku tetap menjadi raja. Tapi jangan jadi seperti Fir'aun, jadilah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang menganggap bahwa sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau orang-orang yang tidak berawal atau tidak berlandaskan agama, jatuhnya seperti itu. Jadi seperti Firaun, yang penting kedudukanku ini harus tetap. Bukan dia yang penting aku harus amanah, macam mana, tidak. Justru jabatan itu dijadikan satu kesempatan untuk kepentingan duniawinya saja. Padahal ujung-ujung mati juga. Mana ada sehebat apapun pemimpin, mati juga, ya kan? Paling hebat
pemimpin nih, kalau urusan pemimpin secara duniawi paling hebat tuh Fir'aun lah. Hanya ada lawan, tapi mati juga. Nah, itu. Walakin adharahu Fir'aun wa akhfahu ghairuhu. Nah, bedanya di situ lapar penguasa-penguasa. Dengan Fir'aun bedanya cuma kalau Fir'aun dia mau mengucapkan itu tadi, ana rabbukumul a'la. Kalau yang lain cuma tersirat di dalam hatinya. Walakin infatahu infiradu bil wujud fayastahi alla yafutahu al istila wal istila al mawjudat kulluha al mawjudat kulliha liyansarifa fiha ala hasabi muradihi wa huwa al ilahiyah. Sekarang bisa jadi nih, ada penguasa dia tidak sampai kepada derajat dia yang nomor satu, tidak ada saingan. Dia penguasa juga nih, tapi ternyata masih ada saingan. Misalnya ini raja, ini ada raja lagi, ada lagi. Dia bukan yang nomor satu di atas, paling di atas seperti Fir'aun. Fir'aun itu dia ngaku raja di derajat, tidak ada raja yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Nah ini ada kasus sekarang, ada penguasa tapi dia tidak yang sangat merasa paling tinggi. Dia di bawahnya ada ini saingannya lah. Kalau sudah begitu bukan berarti dia selamat, belum tentu. Dia ingin apa? Fayastahi alla yafutahu al-istila wal istila al-mawjudat kulliha. Ketika dia tidak menjadi penguasa terbesar, maka di dalam hatinya itu ada niatan, aku harus dapatkan yang paling tinggi. Dia belum posisi tertinggi, masih ada raja-raja, tapi aku harus jadi raja yang paling tinggi nih. Tak bisa, kan sakit lagi hatinya tuh. Lian sarifa fiha al-hasabi muradi wa al-ilahiyah. Jadi supaya apa? Supaya nanti semua orang nih akan ya tunduk padanya semua. Kalau tak kan dia cuma raja, orang bagian ini aja lah, bagian sana tidak, seperti itu. Lakin ta'adzara 'alal insan zalika fis samawati wal kawakib wal malaikah wal bihar wal jibal fastaha al-istilau 'ala jami'iha bil ilmi li'anna al-ilma naw'un istila' aidan kama anna man ajaza an wadil asya' al-ajibah wa yastahi ay yu'rafa kaifiyatul wad'i. Tetapi namanya manusia, dia sehebat apapun ya, dia tidak akan bisa untuk menguasai langit, bintang-bintang, malaikat, laut, gunung-gunung, ya tak bisa. Fasta istilah ala jami'ah bil ilmi, li'anna ilma, kemudian dia akhirnya karena dia tidak bisa, maka dia masih juga kepingin menguasainya dengan ilmunya, dengan ilmunya, walaupun secara ini tidak bisa, dia ingin menguasai dengan ilmunya. Wa kadzalika yastaghi ay yu'rafa ay ya'rifa ajaibal bahri wa ma tahtal jibali wa yatasawwaru ay yastakhira ay yatasakhara lahu al-a'yan allati ala wajhil ardi min al-hayawanat wal ma'adin wan nabat wa yajibu ay yatamallakaha wa yatamawwalaha wa yatasawwaru ay yatasakhara lahul insan. Sekarang kalau untuk manusia oke lah orang ikut ini, tetapi jabatan atau pangkat itu pun membuat orang untuk menguasai apa yang ada di bawahnya gunung, di dalam laut, di dalam bumi, apakah itu dari hewan-hewan, barang-barang tambang, tumbuh-tumbuhan, semua itu pun mau mereka kuasai juga, mau mereka miliki semuanya. Anak ambil semua pokoknya, tak mau tahu lah. Mulai emas, tembaga, timah lah, habis nak kena kebas. Semuanya nak dimiliki, nak dikuasai. Wa yamliku qalbuhu bi ilqa'i ta'zimi fihi wa yuhassilu at-ta'zima bi ayyakida fihi kamal al-hisal fa inal ijlala yattabi'u iqtiqad al-kamal fa lihada
yuhibbul insan ayatasajahu wa yantashira saitu hatta ilal bilad allati ya'lamu qatan anu la yatauha wa la yara ahliha. Jadi saking cintanya orang kepada pangkat ini sampai apa? Ini negeri luas. Ada negeri-negeri yang tidak terjangkau, tak mungkin dia kejangkau. Cuma dia saking dicintanya, dia pokoknya kalaupun kakiku tak sampai di sana, tapi namaku sampai di sana. Orang kenal aku semuanya di sana. Sampai kayak gitu. Padahal dia tak mungkin kakinya sampai di sana, tapi dia saking sukanya diagungkan. Tapi orang sana harus kenal aku siapa, namaku siapa. Seperti itu. Nah, ini. Wa yantasiru saitu hatta ila biladilati ya'lamu qatan lahu. Li'anna kulla dzalika yunasibu sifatir rububiyah. Itu semuanya adalah sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan, karena Allah itu, Tuhan itu dikenal di mana-mana, orang tahu di mana-mana. Makanya penguasa itu saking apanya dia kepengin dikenal di mana-mana. Li'anna kulla dzalika wa kullama sara aqal kanat hadhihi sifat alaihi aghlab. Wa yasawatu al-bahi ma fihi at'af. Jadi ketika orang itu ditambah cerdas, ya, maka sifat ini akan tambah menguasai mereka. Tambah dia kepengin ini, kepengin ini, kepengin ini, kepengin dan lain sebagainya. Ar-rif'atu wal kamal. Berikutnya ar-rif'ah wal kamal. Rif'ah yaitu ketinggian dan kesempurnaan, ya. Ketinggian dan kesempurnaan. La'allaka taqulu fa idza kana kadzalika fa lima kana talabur rif'ati madmuman wa huwa min nata'ijil akli wa qasir ruhi al munasabah lil umur rabbaniyah. Falam anna rif'ata al haqiqiyah talabuha mahmudun ghairu madmum. Idh matlubul kulli wa al-qurbu minallahi ta'ala. Sekarang ketinggian dan kesempurnaan. Nah, boleh jadi kau berkata, kalau begitu orang ini tak bolehlah mencari ketinggian, ya. Kenapa kok ketinggian itu tidak boleh atau tercela? Ya? Padahal itu merupakan satu proses akal. Setiap akal ini mesti kepengin yang bagus, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, kepengin. Tapi kenapa kok tak boleh? Dan itu adalah memang sudah jadi ciri khas ruh ini, kepengin tinggi, kepengin tinggi, kepengin tinggi. Nah, dan itu memang cocok dengan perkara-perkara ketuhanan. Apa jawabnya? Fa'lam anna rif'atah haqiqiyah talabwa mahmudun ghairu madmum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keluhuran yang hakiki itu mencarinya itu terpuji, tidak tercela. Itu matlubul kull wa al-qurbu minallahi ta'ala. Tetapi ketinggian yang mana dulu? Ketinggian yang mana dulu? Yaitu ketinggian, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian makam di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang bagus. Jadi mencari kedudukan itu yang bagus bukan mencari kedudukan duniawi, tapi mencari kedudukan makam yang tinggi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika arif awal kamal itu izzon la zullafi. Itulah ketinggian dan kesempurnaan, ya. Dan tidak ada itu adalah satu keagungan yang tidak ada kehinaan sama sekali. Jadi kita kalau nak cinta, nak kepingin ketinggian, itu yang dicari adalah ketinggian maqam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ambisi untuk berpangkat tinggi tapi di hadapan Allah. Untuk berjabatan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ambisi mencari kedudukan tapi kedudukan duniawi. Sekarang kan tidak. Kita ini kalau di hadapan Allah, kedudukan ini tak ada cita-cita seperti itu. Kita pokoknya orang saya sudah gini aja lah, gini aja. Tak ada macam semangat untuk mendapatkan.
Tapi coba untuk pangkat duniawi, untuk urusan duniawi, macam mana kita semangatnya? Semangat. Aku harus jadi ini, jadi ini. Kadang 10 tahun ke depan dah dihitung, 15 tahun ke depannya dah dihitung. Kenapa tidak itu usaha untuk menjadi orang yang tinggi, enggak diarahkan kepada akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 tahun ke depan aku harus begini, 5 tahun ke depan harus begini. Itu kan baru bentuk. Nah, jadi jangan salah memilih kedudukan. Ya, ambisi memilih kedudukan itu hukumnya ada yang terpuji, yaitu memilih kedudukan makam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinan la faqramahu wa baqa'un la fana'abatu waladatun la qudurata laha wa talabu zalika mahmud. Nah, jadi orang kalau kepingin mencari kesempurnaan, ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu keagungan yang tidak ada kehinaannya, ya, satu kekayaan yang tidak ada fakirnya, yaitu satu yang kekal, yang tidak ada rusaknya, satu kelazatan yang tidak ada tidak enaknya. Nah, dan mencari hal seperti itu hukumnya adalah terpuji. Wa innamal mazmumu thalabul kamal al-wahmi dunal hakiki. Sedangkan yang tercela yaitu mencari kesempurnaan, mencari ketinggian al-wahmi. Wahmi ini hanya sekedar fata morgana saja, prasangkaan fata morgana saja. Maksudnya untuk pangkat-pangkat duniawi. Dunal hakiki bukan yang hakiki. Wal kamal al-hakiki yarji'u ilal ilmi wal hurriyati wal qudrah, yaitu kembali kepada ilmu, terus kemerdekaan dan kudrah. Wa huwa alla yakuna muqayyadan bi ghairihi wa la yutasawwaru lil abdi haqiqatul qudrah. Fa inna qudratahu innama takunu bil mal wal jah. Wa dzalika kamalun wahmi. Fa anu amrun aridun la baqa'a lahu wa la khaira fiha la baqa'a lahu. Jadi kalau untuk mencari kedudukan yang tinggi, yang hakiki di hadapan Allah, itu dia tidak terikat dengan yang lain. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau orang duniawi ini ada terikat dengan harta, dengan pangkat, sehingga dia harus tinggi, dia harus hartanya banyak, harus pangkatnya tinggi berarti. Tapi kalau untuk akhirat nggak harus berpangkat tinggi di dunia, nggak harus jadi orang kaya, nggak harus. Nah, dekat dengan Allah itu tak syaratnya harus jadi orang kaya. Tapi kalau pemimpin zaman sekarang, kalau tak kaya macam mana nak jadi pemimpin? Kalau tak kaya di dunia ini macam mana nak dapat pangkat yang tinggi? Tetapi hakikat pangkat yang tinggi itu, hakikat yang hakiki itu bisa dimiliki tanpa harus jadi orang kaya. Waktu ketinggian makam, ketinggian pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balkila asadul ghammi indi fi sururin tayaqqana anhu saybun tiqalan. Asadul ghammi indi fi sururin tayaqqana anhu sahibu intiqalan. Kesusahan yang paling susah bagiku yaitu satu kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan yang yakin orang yang berbahagia itu nanti pasti akan pergi. Nah, maksudnya orang yang berbahagia itu maksudnya di dunia nih, ya, orang-orang yang orang cinta-cinta dunia ini yang paling membuat kesusahan mereka yang paling susah, ya mati itulah. Apalagi udah tinggi banget, mati, hilang. Jadi jangan mati dulu, jangan mati sampai lupa mati. Saking gilanya pangkat, dia lupa mati. Dihitung sekian tahun, umurnya tinggal sedikit, tapi planningnya sudah 15 tahun sampai 20 tahun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, ya. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir, ya. Ini adalah ilmu, pelajaran dari para ulama salafus saleh yang mudah-mudahan kita, ya, kalaupun tidak bisa
sama seperti mereka, paling tak kita tahu kita berusaha untuk yang seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan kekuatan untuk kita bisa mengikuti jejaknya para salafus saleh. Dan semoga Allah memberikan kita maqam yang tinggi di sisinya di dunia wa fil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.